Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur menyembah Engkau. Kami datang kepadamu Bapa, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan, nama yang agung dan sempurna. Terima kasih Tuhan hadir memberkati kami. Berfirman Tuhan, kami siap memuji akan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sungguh dan pasti, haleluya, jaminan-Mu, amin, haleluya. Yesus milikku, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Ku mendapatkan keselamatan, haleluya, lahir baru oleh Roh Kudus, haleluya. Setiap hari ku masyhurkan, memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Kami bernyanyi bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus penebusku, amin, haleluya. Aku berserah kepadanya, amin, haleluya. Kini merasa, haleluya, sukacita, amin, haleluya. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami bernyanyi memasyurkan, haleluya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, haleluya. Kami bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Karena serahkan segalanya, amin, haleluya. Ku memperoleh, haleluya, keselamatan, amin, haleluya. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah, amin. Kami bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya,
Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bernyanyi bahagia memuji Yesus. Haleluya. Selamanya. Amin. Haleluya. Kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Dia, Yesus Kristus Bapa kita, Juru Selamat kita, sentral kita. Karena tertulis dalam firman Tuhan dalam 1 Tawi pasal 29 ayat 11, 12, 13 yang saya bacakan tadi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Karena Dialah sebagai Tuhan yang ajaib. Dia ajaib. Oleh karena itu kita memuji, kami memuji, haleluya, nama-Mu Tuhan Yesus. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Sebelum kita istirahat terlebih dahulu, kita datang kepada Yesus Kristus, sumber segala kebenaran, yang memelihara hidup kita, yang memberkati hidup kita, dan yang menyelamatkan kita. Sudah Dia tebus hidup kita dengan harga yang tunai melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga Rabu malam ini tanggal 22 Desember kita diizinkan Tuhan kembali kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama, kita mau cinta Tuhan, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Sumber segala-galanya hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca ya 1 Korintus pasal 5 sudah selesai. Puji Tuhan, kita sudah waktu begitu cepat. Sekarang di 1 Korintus pasal 6 kita mau baca dari ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kita bersyukur kepada Tuhan, biar Tuhan kuruskan tubuh jiwa roh kita, untuk kita layak sebentar baca firman Tuhan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau baca dari ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus ke perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara-saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian.
dan hal ini kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11 terakhir. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam roh Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua Bapak Ibu diberkati Tuhan, diberkati. Asal yaitu, mari kita mau setia baca firman Tuhan. Kita mau rajin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita taat menjadi pelaku firman. Ini penting Bapak Ibu. Selalu saya katakan, tanpa kita menjadi pelaku firman, berarti kita tidak taat. Dan kata firman Tuhan, kita tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Bukti di sini. Kalau orang yang ciri-ciri tidak taat, itu berarti orang sesat. Karena berarti mereka yang tidak taat, itu disebut di ayat yang 9. Atau tidak tahu kamu bahwa orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Coba ini. Karena di dalam kerajaan Allah sudah saya katakan dalam Roma 14 ayat 17. Di dalamnya ada kebenaran. Dan kalau kita lihat di sini, dikatakan orang sesat itu mungkin ada orang kebenaran. Jangan, kalau sudah ada orang disebut sesat, apalagi disebut orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ya semua dan lain sebagainya. Berarti orang-orang yang sesat, berarti tidak berkenan sama Tuhan. Bagaimana bisa masuk di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu? Waktu mari firman yang selalu kita dengar, kita bangun diri kita supaya kita jalan yang bengkok. Kita tidak mau hidup di dalam kebengkokan, tapi kita mau berjalan di jalan lurus Tuhan. Supaya kita betul-betul hidup kita berkenan sama Tuhan. Jangan sampai nanti kita masuk dalam penghakiman. Karena manusia suatu hari akan mati Bapak. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Coba nih, mati cuma satu kali. Kenapa nggak ditulis 2 kali, 3 kali? Waduh, kalau bisa 2 kali, 3 kali, saudara, enak-enak manusia itu bisa mempermainkan hidup. Contoh, oh ini kan bisa 2 kali, 3 kali. Gua yang pertama, gua main-main dengan dosa, segala macam. Ya, istrinya banyak, cabul, pornografi, perselingkuhan, pembunuhan. Karena dia pikir kan ada hidup lagi. Nah, coba itu. Maka Tuhan tetapkan hidup hanya satu kali. Setelah itu masuk di dalam penghakiman. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Kesempatan satu kali yang Tuhan berikan, jangan dianggap lalai. Jangan sembrono kita. Jangan hidup hanya sendiri. Tapi hidup menurut standarnya firman Tuhan. Biar hari-hari, mari Bapak Ibu. Kita saat ini sudah di tanggal 22 loh. Waktu begitu cepat loh. Saya dari awal 1 Desember terus saya lakukan dengan setia. Berjalan hari. Seperti jam, menit, detik. Itu berjalan, tidak pernah berhenti. Berjalan, tanggal berjalan. Sampai hari tanggal 22. Nanti kita puji Tuhan tanggal 25 Desember. Kita semua anak Tuhan di gereja kita masing-masing. Baik online, outside. Diizinkan Tuhan saya berdoa dalam nama Yesus. Pandemi COVID-19 Omikron tidak boleh Bapak berkembang di Indonesia. Supaya Tuhan izinkan Bapak. Supaya pelayanan, pekerjaan Tuhan, penginjilan, berita Injil, berita kabar baik makin disebarluaskan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Tidak hidup di dalam cabul. Tidak hidup di dalam dosa. Tidak hidup di dalam perjinahan. Tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya Indonesia diberkati Tuhan. Apalagi tahun 2022 banyak tantangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang datang. Oleh itu mari kita investasi rohani. Dari saat ini kita mau galin hubungan kita. Menggalang hubungan kita dekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan kita kan, manusia satu kali habis itu akan dihakimi. Oleh itu jangan pernah memanfaatkan kasih setia Tuhan. Tidak boleh main-main saudara. Sebab tertulis dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10. Jangan main-main saudara. Kalau main-main nanti kata ya Ibrani 10:26 dengan sengaja tidak ada pengampunan. Coba kita baca.
Ibrani pasal 10 ayat 26 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa ini, sengaja sudah tahu tentang kebenaran, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti Tuhan tidak mau dipermainkan, Bapak. Kita sebagai anak Tuhan, Yesus sudah rela mati buat kita. Dia lahir untuk kita. Dia mati supaya Pak, manusia mati yang lama dimatikan. Daging kita mati, itu tujuanlah. Kalau Yesus lahir tujuannya supaya kita lahir baru. Yesus mati supaya daging kita mati. Perbuatan-perbuatan kita yang jahat kita matikan dalam nama Yesus. Dan ketika setelah mati bangkit, arti mari kita bangkit. Kalau sudah kita mati perbuatan daging, sifat lama kita, sifat jahat kita, kehidupan lama kita kubur. Dan kita bangkit dengan suatu kehidupan yang baru. Dan Yesus naik ke surga, artinya kehidupan kita makin dewasa. Makin cinta Tuhan, makin tinggi. Sampai akhirnya Yesus naik ke surga. Dan Yesus akan datang kembali. Dia akan menjemput kita semua yang setia sama Tuhan. Mari, kita mau setia sama Tuhan. Kapan lagi Bapak? Kalau kita tidak setia saat ini, kapan lagi? Kita tidak tahu loh apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Seperti peristiwa tahun 2020. Dari tahun 2019 memasuki tahun baru 2020. Setiap peristiwa tahun baru pasti ada sesuatu terjadi. Kita tidak tahu. Kita minta sama Tuhan supaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam rahmat anugerah Tuhan. Kehidupan yang kedatang sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan kita saat ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan selalu membina Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kesalahan dari saya, ada kesalahan itu minta ampun sama Tuhan. Kesalahan sesama manusia kita saling memberi maaf. Apalagi di suasana Natal ini. Mari kita ciptakan damai sejahtera. Jangan ciptakan keributan. Jangan ciptakan konflik. Saya tidak mau. Saya mau ikut Yesus yang kita cintai. Hidup di dalam damai. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Maka ini penting. Supaya kita jangan ikuti kemauan kita. Jangan ikuti daging. Kalau ikutin daging tidak mau damai. Ikutin daging mau marah. Ikutin daging mau emosi. Ikutin daging ada iri hati. Ada kebencian. Ada dendam dengki. Itu bukan sifat Tuhan. Itu kata firman Tuhan tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Masuk di dalam kerajaan Allah hanya orang-orang kudus. Orang benar. Dan kita bertobat. Hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Saya kasih satu ayat. 2 Timotius. Mari Bapak Ibu, melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Biar firman Tuhan kita taruh dalam hati kita. Supaya jangan sampai firman Allah hanya keluar masuk begitu saja. Tanpa kita lakukan firman Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan mari kita menjadi pelaku firman. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua setia sama Tuhan. Sampai suatu hari kelihatan masuk di dalam kerajaannya. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk di dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ini Tuhan akan pelihara kita. Jangan sampai sidang jemaat Korintus yang penuh dengan kejahatan. Yang penuh dengan konflik. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan mari. Tuhan akan menyelamatkan kita. Sehingga suatu hari kelak kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku menyanyi. Haleluya. Bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Mari kita menyanyi, haleluya. Bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya. Amin, haleluya. Oh, mari ku bernyanyi, haleluya.
Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mempunyai satu lagi sehubungan dengan komitmen saya dalam suasana Natal ini, lagu singkat, Oh Little Town of Bethlehem. Tuhan memberkati. Oh little town of Bethlehem, how still we see light above the deep and dreamlessly. The silent stars go by, yet in the dark they shine their everlasting light. The hopes and fears of all their years are met indeed tonight. Hallelujah. Oh, holy child of Bethlehem, this shine to us, we pray, hallelujah. Cast out our sin and enter in, be born in us today, hallelujah. We hear the Christmas angel, the great glad tidings sound. Oh, come to us, abide with us, our Lord Immanuel. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Natal. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin menjalankan ibadah Natal, dan saya tekan Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.